Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang udah menonton video ini. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi, di mana aplikasi ini sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian project based learning yang telah dilakukan oleh Politeknik Negeri Banyuwangi, tepatnya di program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, aplikasi yang kami buat ini namanya aplikasi Tracer Study. Nah, di mana aplikasi Tracer Study ini nanti akan membantu sebuah instansi atau beberapa instansi dalam pelacakan kondisi alumninya. Halo Sobat, selamat pagi, siang, malam. Oke Sobat, di sini tim kami akan melakukan survei masalah untuk memenuhi analisis informasi kebutuhan perangkat lunak. Apa aja sih tahapan requirement yang kami lakukan? Yuk simak baik video ini ya. Salah satu menjadi target analisis kami, yaitu instansi pendidikan bernama SMK Ihya Ulumuddin. SMK Ihya Ulumuddin terletak di Desa Padang, Kecamatan Singojuru, Kabupaten Banyuwangi. Yang menjadi istimewa yaitu hawa religi Islam menjadi warna SMK ini. Untuk tahapan analisis kebutuhan perangkat lunak, yaitu tahap pertama, kami melakukan persiapan, menyusun pertanyaan yang menjadi dasar untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya melakukan identifikasi masalah. Di sini, tim kami melakukan wawancara langsung dengan salah satu pegawai dari SMK Ihya Ulumuddin. Dari wawancara tersebut, kami mendapatkan beberapa informasi permasalahan. Setelah melakukan identifikasi masalah, selanjutnya kami melakukan diskusi dan menawarkan beberapa solusi. Kemudian menjalin negosiasi kepada klien menjadi sangat penting untuk mewujudkan kesepakatan bersama dan tidak merugikan kedua pihak. Setelah menjalin negosiasi, tim kami mendapatkan solusi terbaik dan menjadikan solusi tersebut dasar pembangunan aplikasi yang akan kami buat. Setelah kami rasa informasi sudah cukup, kami melakukan identifikasi kebutuhan yang paling penting dibutuhkan oleh user. Setelah tahap wawancara dengan klien selesai, maka tahap selanjutnya kami melakukan diskusi kembali kepada tim untuk mengemas informasi yang didapat untuk bisa lebih dipahami dan melampirkan dalam bentuk dokumen SKPinal. Oke Sobat, begitulah tahapan yang kami lakukan dalam menganalisis kebutuhan perangkat lunak. Sekian dari kami, Poliwangi Jiggowo. Nah, langsung saja kita masuk ke latar belakang pembuatan project ini. Nah, kenapa kita membuat atau mengambil project based learning ini dengan pembuatan aplikasi Tracer Study, di mana kami mempunyai latar belakang sendiri kenapa kok kita membuat aplikasi ini. Nah, latar belakang sendiri ini ada beberapa subbab, yakni di mana lokasi survei itu kami lakukan di mana, survei tentang apa yang dibutuhkan klien, dan dari kebutuhan klien tersebut kami juga menawarkan beberapa fitur-fitur. Nah, mungkin bisa langsung untuk penjelasannya. Lokasi yang kami ambil yakni di SMKN Ihya Ulumuddin, tepatnya di Singojuru. Nah, lokasi ini berada di Jalan Kiai Haji Abdullah Hasbullah nomor 8, Padang, Singojuru, Kerajaan Padang, Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, tepatnya dengan nomor pos 68464. Nah, di instansi tersebut kita melakukan survei tentang masalah yang dialami oleh klien tersebut. Nah, klien tersebut mengatakan bahwasannya di instansi tersebut mengalami
kesusahan dalam pelacakan kondisi alumninya, dikarenakan pada instansi tersebut melakukan pelacakannya itu masih manual. Jadi untuk para alumni itu mengisikan kondisinya yang kondisi saat ini atau kondisi yang dialami oleh alumni tersebut setelah lulus dari sekolah tersebut. Nah, untuk pelacakannya atau pendataannya itu masih menggunakan manual. Nah, akibat dari pendataan manual tersebut, kemungkinan besar atau sudah mengalami beberapa kehilangan data pada saat data tersebut bisa saja hilang atau terbang, jadi bisa mengakibatkan kehilangan data dan membuat instansi tersebut jadi harus mendata ulang dengan cara sama seperti sebelumnya, yakni pendataan manual dengan menggunakan kertas. Oke, untuk selanjutnya apa yang dibutuhkan klien? Nah, di sini kami menanyakan nih, apa sih yang dibutuhkan klien? Apa yang dibutuhkan klien? Nah, dari permasalahan yang kami dapatkan dari klien tersebut, kami memberikan sebuah solusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Nah, solusi kami yakni pembuatan aplikasi yang digunakan untuk mendata dan penelusuran alumni serta mengetahui kondisi alumni setelah lulus dari sekolah tersebut. Nah, apa saja sih yang kami tawarkan? Nah, kami menawarkan beberapa fitur. Yang pertama ada fitur admin dan yang kedua ada fitur user alumni. Nah, fitur admin sendiri ini nantinya akan dipegang langsung oleh teknisi yang ada di SMK tersebut. Nah, untuk fitur selanjutnya yaitu user yang diperuntukkan untuk alumni, yang dimana nanti fitur user ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, mungkin dari teman-teman agak bingung atau mungkin sudah ada pandangan, mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama akan menjelaskan mengenai metode dan model yang kami ambil saat pengembangan atau pembuatan aplikasi, dan juga sebuah pandangan untuk si klien ini mempunyai gambaran awal pada saat pembuatan aplikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Jaki dan Yudin. Kami silahkan. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Indah selaku moderator dari kelompok 3 ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang momentum model atau model apa sih yang kami gunakan pada saat pembuatan atau pengembangan aplikasi tersebut. Model yang kami buat ini, kita mengkombinasikan antara model prototype dengan Scrum model. Kenapa sih kita mengkombinasikan dua model ini? Dikarenakan pada awalnya si klien ini meminta pembuatan aplikasi ini secara cepat atau diberikan deadline. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa juga kita menggunakan prototype? Karena pada saat kita melakukan survei atau menganalisis kebutuhan, kita memberikan gambaran awal agar klien ini paham apa yang kami maksud atau apa yang kami akan lakukan dalam pengembangan aplikasi tersebut. Kenapa juga kok kita menggunakan Scrum model? Juga kami berpikir setelah selesai, kami bisa menggunakan Scrum model untuk dokumentasi selanjutnya. Untuk secara detailnya itu lebih ke pengembangannya lagi. Jadi kita mengembangkan suatu aplikasi itu menggunakan Scrum model. Nah, mungkin gambaran awal yang kami tampilkan atau kami berikan kepada si klien ini kurang lebih seperti tampilan pada mockup yang ada di sini. Oke, untuk tampilan awal pada mockup ini terdapat tampilan selamat datang. Nah, di dalam selamat datang ini nanti teman-teman bisa melakukan pemilihan apakah teman-teman ini mau masuk sebagai user atau alumni atau juga sebagai admin, yakni teknis. Nah, jika teman-teman mau masuk ke user atau alumni, nanti teman-teman bakal mengisi identitasnya dengan memasukkan NISN, NIK, NIS. Nanti ini langsung terkoneksi oleh database yang dimiliki oleh instansi tersebut. Dari database tersebut nanti fungsinya untuk filterisasi apakah user yang masuk ini benar-benar dari alumni SMK tersebut atau tidak. Nah, jika benar-benar dari alumni SMK, maka langsung saja si user ini akan mengisi kuesioner yang telah ditampilkan setelah melakukan login. Nah, untuk tampilan kuesioner kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman ini bisa melakukan pengisian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan nanti
di beberapa pertanyaan atau jawaban yang telah kalian klik. Nanti juga ada beberapa fitur di mana fitur ini untuk memperjelas jawaban teman-teman mengenai pertanyaan yang telah dipaparkan. Setelah teman-teman telah menyelesaikan beberapa pertanyaan, kurang lebih 8 pertanyaan, nanti akan ke teman-teman bisa langsung menyelesaikan dengan button finish. Nanti setelah teman-teman mengklik button finish tersebut, nanti akan keluar tampilan well done atau pengisian selesai. Nah, jika teman-teman ini adalah seorang admin atau seorang teknisi, teman-teman nanti bisa langsung login. Admin mau mengklikkan teknisi, dan nanti akan ada tampilan memasukkan username dan password bagi teknisi tersebut. Nah, jika teman-teman ini adalah seorang admin atau seorang teknisi, teman-teman bisa langsung login. Admin mau mengklik teknisi, nanti akan ada tampilan memasukkan username dan password bagi teknisi tersebut. Teknisi ini bertujuan untuk meng-create, read, update, dan delete suatu data. Contohnya seperti di gambar sini terdapat data jurusan. Nah, nanti si admin inilah yang dapat mengubah atau mendelete suatu data tersebut. Jadi untuk alumni tersebut tidak dapat melakukan CRUD, hanya admin lah yang dapat melakukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan terkait mobile. Nah, untuk tampilan mobile ini sendiri kita buat cukup sederhana, yang dimana hanya bisa diakses oleh si alumni. Nah, dan di sini si alumni itu diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan untuk melakukan sebuah survei. Nah, untuk tampilan yang pertama itu ada profile, yang dimana si alumni ini diminta untuk memasukkan identitas, lalu di page keduanya itu akan dilihat apakah si identitas tersebut itu benar atau salah. Apabila benar, maka akan bisa lanjut untuk memulai soal-soal yang telah diberikan. Nah, untuk pertanyaan yang ada di mobile ini itu ada 8 pertanyaan, yang dimana si alumni diminta untuk mengisi 8 pertanyaan tersebut. Lalu setelah mengisi pertanyaan tersebut, beralih ke page yang terakhir, yaitu page finish, yang dimana page finish ini itu menjelaskan bahwasannya si alumni telah mengisikan 8 pertanyaan tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan terkait mobile dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah tadi dijelaskan oleh Mas David terkait dengan aplikasi mobilenya, kita lanjutkan dan berpindah ke aplikasi berbasis webnya. Di sini perbedaannya ada sedikit perbedaan. Di aplikasi web itu terdapat 2 jenis akses login, yaitu ada login alumni dan juga login teknisi. Mari kita coba lihat satu-satu. Kita coba ke teknisi terlebih dahulu. Nah, di teknisi ini nantinya akan login menggunakan username dan password. Nah, jenis akses teknisi ini berguna untuk sebagai admin untuk manage hasil dari survei yang dilakukan alumni nantinya. Oke, kita coba login dengan username dan passwordnya. Nah, di dalam setelah login, kita akan masuk ke dalam sebuah dashboard, yang mana di sini berisikan tentang rekap data nama-nama alumni, peserta dengan data dirinya lengkap beserta status dan pendapatannya. Di sini di dashboardnya ada beberapa fitur yang bisa dilihat di bagian sebelah kiri. Itu ada pengelompokan status alumni. Jadi di bagian ini nanti ada 3 buah, dia sudah bekerja, wirausaha atau kuliah. Jadi jika kita klik di sini, dia akan masuk data-data alumni yang sedang bekerja. Nah, nanti kalau alumni yang sedang wirausaha itu akan masuk ke sini, bisa dilihat. Nanti itu isinya yang sedang wirausaha. Terus ada juga yang bagian kuliah. Nah,
tadi di bagian dashboard ini kita bisa menggunakan mengakses fitur yaitu cetak rekap data. Nah, cetakannya nanti akan seperti ini, bisa dicetak menggunakan dijadikan PDF. Isinya hampir sama seperti yang ada di layar dashboard, yaitu berisikan data rekapnya dan juga data detailnya seperti apa, seperti ini. Lalu ada juga pengelompokan data berdasarkan jurusan alumninya. Jadi dulu dia waktu di SMK itu jurusannya apa, dia akan diklasifikasikan di sini. Seumpama dulu jurusannya teknik komputer dan jaringan. Nah, dia akan di sini isinya adalah nama-nama alumni yang dulunya itu jurusan teknik komputer dan jaringan. Selanjutnya ada bagian data jurusan. Di data jurusan ini kita bisa melakukan CRUD, yaitu create, update, delete, dan di sini ada tombol-tombol. Yang pertama ini ada tambah jurusan, kita bisa menambahkan jurusan-jurusannya. Terus ada delete dan juga edit jika ingin merubah nomor kode jurusan atau nama jurusannya. Lalu kalau sudah dirasa sudah cukup, tidak ada lagi, maka dia akan masuk, kita bisa melakukan sign out. Nah, akan kembali ke halaman utama lagi seperti yang di awal tadi. Selanjutnya yaitu tipe akses alumni. Nah, tipe akses alumni ini akan dijelaskan oleh rekan saya serahkan ke Mas Wahyu. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur yang selanjutnya dari aplikasi Tracer Study, yaitu Tracer Study, yang dimana di fitur ini akan digunakan untuk para alumni mengisi suatu kuesioner atau pertanyaan. Untuk sebelumnya, gambaran dari aplikasi Tracer ini sudah dijelaskan oleh sebelumnya, mulai dari Mbak Ida sama Mas Jaki, tentang bagaimana gambaran dari desainnya dan tampilan-tampilannya. Untuk di sini saya akan menjelaskan, saya sebagai seorang alumni gitu melakukan suatu kuesioner. Di sini pertama kali saya akan melakukan pemilihan. Ini di sini sebelumnya kan alumni, untuk sebagai alumni, dan teknisi akan sebagai seorang admin. Di sini saya akan menjadi alumni. Oke, kita mulai. Di alumni di sini kita diminta salah satu input, yaitu berupa NISN yang digunakan untuk authentication, di mana kita akan mengecek apakah si mahasiswa atau siswa tersebut benar-benar merupakan siswa dari SMK gitu. Di sini kita akan masukkan salah satu NIM. Oke, di sini saya akan masuk sebagai siswa dengan NIM-nya itu 123456789. Kita akan mulai. Nah, di sini akan diberikan halo sebagai Wahyu Syariahmansyah namanya. Kemudian di sini di tampilan pertama kita akan mengecek data dulu. Di dalam cek data ini ada namanya, juga ada NISN-nya dan jurusan serta nomor serta tahun lulusnya kapan. Kita harus mengecek dulu. Jika misalnya data kita sudah benar-benar cocok, maka kita dapat memulai ujian. Dan di sini akan ditampilkan suatu pop-up tampilan yang menyatakan apakah Anda yakin gitu. Kalau misalnya sudah yakin, kita akan klik mulai. Oke. Untuk tampilan pertama ini akan ditanyain soal apakah si siswa tersebut benar-benar mendapatkan beasiswa atau memang dia itu biayanya itu ditanggung oleh keluarganya sendiri. Tentunya di sini saya sebagai beasiswa KIPK, dan kita klik simpan. Kemudian di pertanyaan nomor 2, berapa lama Anda mendapatkan pekerjaan setelah atau sebelum lulus sekolah? Di sini pertanyaan ini dimaksud untuk kita itu mendapatkan pekerjaan setelah lulus itu berapa bulan setelah lulus, atau saya itu mendapat pekerjaan itu sebelum atau setelah lulus dari sekolah Ilya Lumudin. Contohnya saya mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan itu sesudah lulus
Jadi berapa bulan setelah lulus ini kita itu mendapat pekerjaan. Contohnya saya itu lulus 3 bulan, setelah itu saya mendapat pekerjaan. Kemudian klik simpan. Nanti kalau misalnya saya bekerja sebagai apa Anda sekarang gitu. Kalau misalnya kita itu bekerja, maka kita bisa klik bekerja. Nanti ada tampilan nama perusahaannya, posisi jabatannya, terus jenis perusahaannya apa, serta di mana perusahaan tersebut, serta nomor telepon perusahaan. Di sini contohnya saya itu bekerja di salah satu politeknik di Banyuwangi. Kemudian posisi jabatannya sebagai staff. Kemudian perusahaannya itu lebih ke nasional karena universitas. Kemudian kotanya itu Banyuwangi. Terus nomor teleponnya kita isi 11077. Oke. Kemudian kita klik simpan. Oke. Setelah sudah, kita akan masuk ke pertanyaan keempat, yaitu tingkat lulus pendidikan apa untuk masuk pekerjaan saat ini. Jadi si pekerjaan itu lebih ke berapa syarat untuk masuk di situ. Jadi di sini ada tingkat lebih tinggi, contohnya lowongannya itu D3, S1 atau S2, terus tingkat yang sama seperti SMA, SMK, dan SMA. Jadi kita pilih tingkat yang sama, kemudian klik simpan. Untuk soal nomor 5 sendiri ini menceritakan seberapa erat hubungan antara bidang studi dengan pekerjaan Anda. Di sini akan ada 2 pilihan, yaitu erat kalau misalnya sangat cocok dengan bidang kompetensi yang saya miliki. Kemudian kalau misalnya tidak erat ya tidak. Di sini saya pilih erat. Kemudian simpan. Oke, di sini pertanyaan nomor 6 ini lebih ke berapa gaji pekerjaan Anda yang didapat gitu. Mulai dari gaji utama saya itu sebesar 2 juta. Kemudian dari lemburnya itu sebesar 300.000. Oke. 300.000 dan pekerjaan lainnya itu enggak ada. Oke, klik simpan. Kemudian nomor 7 itu, apakah perusahaan Anda terkena adanya virus corona? Dengan adanya virus kemarin itu, apakah pekerjaan kita itu terpengaruh gitu. Kalau misalnya terpengaruh, kita pilih ya terdampak. Kalau kita tidak terpengaruh apapun, maka pilih tidak terdampak. Oke. Contohnya di sini saya pendapatannya itu menurun. Oke. Di soal nomor 8 ini kita akan diberikan soal, yaitu pernah memiliki prestasi pada saat masa sekolah. Jadi kita akan didata prestasi kita yang semasa sekolah itu kita dapat prestasi apa, terus kejuaraan apa. Misalnya kita ada prestasi, tentunya diklik ya. Maka akan tampilan ada suatu pertanyaan lagi tentang nama prestasinya, terus tingkat kejuaraan, setelah itu lingkungan kejuaraannya, serta perannya sebagai apa gitu. Untuk yang pertama di sini saya mengisi tentang LKS tingkat sekolahnya itu untuk prestasinya, terus tingkat juara itu juara 2, terus lingkup kejuaraannya itu nasional, dan peran kejuaraan sebagai peserta. Kemudian klik simpan. Setelah kita mengisi semua pertanyaan mulai dari nomor 1 sampai nomor 8 gitu ya. Di sini kita akan ditampilkan suatu finish atau pick finish, yang mengartikan kita itu sudah selesai melakukan pengisian data sebagai alumni. Kemudian akan tertulis di sini well done, selamat pengisian Anda telah disimpan. Kemudian kita akan kembali ke home. Pada saat kembali ke home, kita akan ditampilkan di tampilan awal sendiri. Oh ya, untuk kita pengisian ini hanya berlaku 1 kali ya. Kalau kita mengisi kembali dengan mengisi kembali, maka kita tidak akan bisa mengisi karena sudah dicatat untuk pengisiannya cuma 1 kali. Oke, begitu saja untuk penjelasan dari saya tentang fitur-fitur di Tracer Study ini.
Ini saya akan menjelaskan mengenai database yang kami buat dalam penyelesaian aplikasi yang kami buat, yakni aplikasi Tracer Study. Nah, di dalam aplikasi yang kami selesaikan ini terdapat database yang saling berkaitan, yakni data di dalam database ini terdapat tabel-tabel yang saling berkaitan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai database yang ada di aplikasi yang kami selesaikan, yakni aplikasi Tracer Study. Nah, di dalam database tersebut terdapat beberapa tabel yang dimana beberapa tabel tersebut berkaitan dengan tabel yang lain. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai tabel user. Nah, di mana tabel user ini fungsinya untuk menampung data admin yang menjadi pengolah data utama, yakni Tracer Study. Nah, di dalam tabel user ini terdapat kurang lebih 10 atribut yang dimiliki tabel tersebut. Nah, tabel user ini tidak terhubung dengan tabel-tabel yang lain dikarenakan tabel user adalah tabel utama. Nah, selanjutnya yaitu ada tabel Tracer Study. Tabel Tracer Study ini atau yang ada di gambar ini Tracer Answer, ini fungsinya untuk menampung data hasil inputan yang dimasukkan oleh alumni terkait dengan kondisi alumni. Nah, di dalam Tracer Answer ini juga ada beberapa atribut, bisa teman-teman lihat. Nah, di transfer answer ini atau di tabel Tracer Study ini berkaitan atau terkait dengan tabel alumni dengan mengaitkan ID alumninya atau ID user. Nah, pada tabel alumni ini fungsinya untuk menampung data alumni yang ada di instansi tersebut. Nah, data alumni ini atau tabel alumni ini berkaitan langsung dengan tabel jurusan yang ada di instansi tersebut. Nah, sebagai atribut sebagai pengaitnya itu yaitu atribut jurusan atau kode jurusan. Nah, di tabel Tracer Study ini juga berkaitan dengan tabel punya prestasi, di mana tabel punya prestasi ini berfungsi untuk mendata peran alumni dalam prestasi tersebut. Nah, untuk atribut yang berkaitan pada tabel Tracer Study dan punya prestasi ini, yakni mengaitkan atribut status. Nah, di tabel punya prestasi ini juga terkait dengan tabel prestasi, yakni tabel prestasi sendiri mempunyai fungsi menampung data-data prestasi yang dimiliki alumni. Nah, untuk tabel prestasi sendiri terkait dengan tabel alumni yang mengaitkan ID usernya ke tabel alumni. Nah, di tabel alumni sendiri ini mempunyai fungsi yakni menampung data-data yang dimiliki oleh alumni. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai database yang ada di aplikasi yang kami selesaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.